Apakah ada sesuatu yang salah dengan aku? Apakah seharusnya aku juga menangis? Tiba-tiba pemangku menatap ke arah puncak kepala kami dan berkata, si laki-laki ini berteriak-teriak seakan kehilangan seperti api yang dipadamkan oleh air. Tubuh mereka tampak mengeluarkan sesuatu yang mirip seperti Hi Love Visible, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible Series? Menurutku sihir gak hanya ada di negeri dongeng, tetapi juga ada di dunia nyata. Sebelumnya aku ingin mengingatkan kalian untuk nyalakan notifikasi dengan cara klik tanda lonceng agar kalian bisa jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Oke love, gak perlu berlama-lama lagi, let's get started. Jangan takut, gak apa-apa kok. Kata aku berusaha untuk menenangkan seorang anak perempuan yang suara tangisannya terdengar paling keras, membuat ibunya nyaris kewalahan. Ibu tersebut menggendong anaknya lalu menunjuk ke arahku. Tuh, dia aja yang di depan bilang gak apa-apa, jangan nangis. Tangisan anak perempuan tersebut mereda, tetapi tak gak berhenti. Bahunya itu kayak bergerak naik turun karena nangis sampai sesenggukan gitu. Sini nonton bareng, ajak aku melambaikan tangan kepada anak itu. Aku pikir kalau kita berdua nonton bareng, sesama anak kecil gitulah ya, mungkin dia bakal merasa lebih nyaman. Iya, yuk sini nonton bareng, tambah papi ikut melambaikan tangan. Anak perempuan tersebut menggeleng, membalikan tubuh, merangkul kedua bahu ibunya dengan erat. Melihat anaknya nggak berminat, ibu tersebut menundukkan kepala lalu mengucapkan terima kasih tanpa suara. Aku dan papi balas tersenyum maklum. Kemudian kita berdua itu saling bertukar pandang. Apakah ada sesuatu yang salah dengan aku? Apakah seharusnya aku juga menangis? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan semacam itu sempat berkelebat di dalam benakku. Anak papi memang pemberani, puji papi. Aku menggeleng. Sebenarnya tadi aku sempet takut, tapi sekarang sudah enggak. Ungkap aku jujur. Iya, ngapain takut? Kan ada papi, kata papi sambil nyengir. Aku mengangguk, lalu menyempatkan diri untuk melihat ke arah mami. Mami tersenyum sambil mengarahkan kedua ibu jarinya kepada aku. Aku balas tersenyum, melambaikan tangan dengan penuh semangat kepada mami. Suara tangis si anak perempuan tiba-tiba terdengar kembali. Mami bergerak melewati beberapa orang hingga akhirnya tiba di hadapan ibu dan anak tersebut. Mami mengeluarkan sebuah permen lollipop kesukaanku lalu memberikan kepada si anak perempuan itu. Anak perempuan itu menggenggam permen tersebut dan akhirnya berhenti menangis. Oke nih, setelah aku melihat si anak perempuan tersebut udah berhenti menangis, perhatianku beralih kepada pemangku yang sedang menuju ke arah aku dan papi. Pemangku tersebut mengangguk dan tersenyum sebagai bentuk sapaan. Apa tidak apa-apa? Tanya papi ke pemangku sambil melirikku sekilas kayak memberikan semacam kode gitu. Tiba-tiba pemangku menatap ke arah puncak kepala kami dan berkata, "Gak apa-apa kok pak, tenang aja." Si pemangku itu tersenyum. Secara refleks, aku mengikuti arah pandangan sang pemangku itu, mencoba mencari tahu hal apa yang sedang ditatap olehnya dan apa ya yang membuat dirinya tersenyum. Pada saat itu juga aku baru menyadari bahwa ada sebuah shield alias pelindung. Pelindung tersebut tampak seperti selaput telur yang membungkus aku dan papi, memisahkan kami dari dunia luar. Saat menyentuhnya, pelindung tersebut terasa sejuk, nyaman, dan menenangkan. Aku nggak tahu sejak kapan pelindung itu ada di sana. Papi,
Awan, aku memberitahu papi sambil berbisik. Ah iya, awannya bagus ya, balas papi sambil menatap langit sekilas. Oke, aku sadar bahwa awan bukanlah kata yang tepat. Masalahnya, bentuk keduanya memang mirip dan aku nggak tahu harus menyebutnya sebagai apa. Bukan awan, tapi asap yang warnanya putih. Ralat aku kemudian. Iya, papi hanya sekedar menepuk-nepuk punggungku. Dia sudah fokus memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh pemangku selanjutnya. Aku menghela nafas panjang. Dalam sekejap, aku merasa menjadi anak kecil adalah sesuatu yang sangat menjengkelkan. Aku merasa terperangkap dalam tubuh ini, dan pada saat itu aku nggak tahu kenapa aku berpikir demikian. Pemangku mendekatkan diri kepada seorang laki-laki yang berdiri tepat di sebelah kanan kami. Tiba-tiba si laki-laki ini berteriak-teriak seakan kehilangan kendali. Beberapa orang mengarahkan dia agar menuju ke bagian arah tengah area, bergabung dengan yang lainnya. Kamu juga kaget ya? Tanya papi. Ekspresi wajahnya itu kelihatan takjub. Ya, kata aku sambil tersenyum sekaligus meringis. Suara teriakan laki-laki tersebut buat telingaku berdengung. Mendekati penghujung acara, sepertinya yang aku ingat adalah hari sudah sangat sore. Mangku memercikkan air suci kepada orang-orang yang terpilih, dan aku menamakan itu sebagai percik ajaib. Seperti api yang dipadamkan oleh air, tubuh mereka tampak mengeluarkan sesuatu yang mirip seperti asap. Orang-orang yang terpilih tampaknya jadi kayak linglung gitu, seakan-akan baru memperoleh kesadarannya kembali. Sementara asap-asap itu mulai membumbung tinggi menuju langit, melesat ke berbagai arah, lalu menghilang. Buat aku itu adalah sesuatu yang menakjubkan, sebuah pertunjukan yang benar-benar luar biasa. Tapi kenapa ya hanya aku aja yang bertepuk tangan? Tanya aku dalam hati sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Kamu ngapain? Tanya papi tersenyum sekaligus menatap aku dengan bingung. Gak ngapa-ngapain, jawab aku cepat. Gak tahu harus menjelaskan bagaimana. Aku sadar bahwa usiaku memang masih sangat muda. Aku belum memahami banyak hal, gak benar-benar mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, di balik itu semua, aku berusaha untuk memahami, mengingat, dan memperhatikannya secara seksama. Catatan: terima kasih sudah mengundang kami. Kalau kalian bertanya kayaknya nggak masuk akal deh, kok kamu bisa inget sih gitu. Aku juga sekali lagi nggak tahu bagaimana aku sendiri bisa inget. Yang jelas yang tahu keanehan aku adalah orang-orang yang ada di sekitarku. Biasanya mereka bakal bilang, kok kamu bisa inget sih, itu kan udah lama banget, dan sebagainya. Buat kalian yang punya penglihatan, apakah kalian juga mengalami apa yang aku alami? Kalian bisa mengingat hal-hal yang terdengar nggak masuk akal karena kalian pada saat itu masih kecil? Komen di bawah ya. Nah, itu dia loh untuk cerita di episode kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, dan aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata dalam menyampaikan. So, I love you guys. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye! Sini nonton bareng sesama anak kecil ya. Anak perempuan itu menggenggam secara refleks dong. Aku kayak secara refleks dong. Aku menengadah. Apa ya menengadah tuh? Lihat ke atas.